umat beragama itu adalah keadaan antara hubungan umat beragama yang penuh dengan toleransi, saling pengertian, menghormati kebebasan beragama, dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kerukunan agama ini tercermin dari sikap saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan agama, dan bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kerukunan umat beragama itu dapat diartikan sebagai harmoni dan kedamaian di antara penganut agama. Kerukunan ini tercermin dalam beberapa aspek, yaitu saling menghormati, toleransi, kerjasama, dan pendidikan. Itu pun juga dapat diwujudkan melalui dialog antar agama, kegiatan sosial, menghormati hari raya agama lain, dan meningkatkan kesadaran pentingnya toleransi. Menurut saya, kerukunan umat beragama berarti hidup berdampingan dan saling menghormati antar umat beragama yang berbeda. Ini bisa mencakup seperti toleransi, saling menghormati, kerjasama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan damai. Contohnya yang tercermin bisa seperti menghormati keyakinan orang lain, menghindari diskriminasi dan prasangka yang negatif, lalu berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bisa menggabungkan agama satu dengan yang lainnya, dan juga bisa mengembangkan empati dan pengertian terhadap perbedaan yang ada. Kerukunan umat beragama menurut saya adalah sikap saling menghormati dan hidup berdampingan dengan damai walaupun kita berbeda keyakinan. Dalam agama Hindu itu ada prinsip yang biasa disebut Vaisudhaiva Kutumbakam, yang artinya seluruh dunia adalah satu keluarga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari saya selalu berusaha menghargai keyakinan orang-orang yang berbeda agama dengan saya dan tidak mencampuri ibadah mereka, dan ikut menjaga suasana damai. Misalnya saat ada acara keagamaan, saya ikut campur tangan menjaga ketertiban atau toleransi di tempat-tempat tersebut, gitu, tempat mereka melaksanakan ibadahnya. Menurut saya, kerukunan umat beragama itu merupakan hidup bersama secara damai, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda, tanpa saling merendahkan satu sama lain atau memaksa keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini tercerminkan ketika saya tetap menjaga hubungan baik dengan sesama saya, yaitu teman-teman saya yang berbeda agama, misalnya saling mengucapkan selamat hari raya, atau mungkin ada event-event yang lain juga, dan juga tidak menjaga kepercayaan agama lain. Apakah agama yang Anda anut itu memiliki ajaran khusus yang mendorong terciptanya kerukunan dengan pemeluk agama lain? Jika ada, bisakah dijelaskan sedikit tentang itu? Dalam pandangan Kristen, kerukunan adalah konsep mendasar yang berakar pada kasih, perdamaian, kesatuan, dan pengampunan, baik dalam hubungan antar sesama manusia maupun dengan Tuhan. Ini mencakup hidup harmonis, saling menghormati, dan berinteraksi positif dengan orang lain, terlepas dari perbedaan keyakinan dan latar belakang. Ada beberapa ajarannya, yaitu meta atau cinta kasih, ajaran tentang cinta kasih universal yang tidak terbatas pada agama atau kelompok tertentu. 2. Karuna atau belas kasih, ajaran tentang belas kasih yang mendorong untuk membantu dan memahami orang lain tanpa membeda-bedakan agama. 3. UPK atau keseimbangan batin, ajaran tentang keseimbangan batin yang membantu untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh perbedaan. Ahimsa atau non kekerasan, ajaran tentang non kekerasan untuk mendorong untuk tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Untuk ajaran khususnya sepertinya tidak ada, cuman dari agama Islam itu ada mengajarkan tentang toleransi, keadilan, persahabatan, tidak memaksakan, dan Islam rahmatan lil alamin. Itu bisa diterapkan untuk terciptanya kerukunan dan harmoni antar umat beragama sendiri. Ajaran dalam agama Hindu itu adalah ajaran yang menekankan pentingnya toleransi dan kerukunan. Salah satunya adalah konsep Tattvamsi, yaitu artinya aku adalah engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa semua makhluk itu satu, berasal dari sumber yang sama, jadi kita tidak boleh saling menyakiti.
Untuk agama Katolik, iya ada. Agama Katolik sangat mendorong kerukunan antar umat beragama. Dalam dokumen Konsili Vatikan yang kedua yang berjudul Nostra Aetate, Gereja Katolik menyatakan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah dan bahwa gereja menghormati segala hal yang baik dan benar. Dalam agama lain, Yesus juga mengajarkan kasih universal, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi kita disuruh untuk mengasihi diri kita agar kita bisa mengasihi orang lain. Mari kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Pernah Anda lihat atau mengalami tantangan dalam menjaga kerukunan sama teman beda agama itu? Terus gimana cara Anda menghadapinya? Tentu, salah satu tantangan yang sering muncul adalah adanya perbedaan pemahaman atau interpretasi terhadap agama yang bisa memicu perselisihan jika tidak ditangani dengan baik. Sikap saling menghormati dan memahami adalah kunci dalam mengatasi tantangan ini, seperti yang disarankan dalam beberapa sumber. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menjaga kerukunan dengan teman berbeda agama, yakni menghormati keyakinan, mencari pemahaman, menjaga komunikasi yang baik, mengikuti kegiatan bersama, menolak diskriminasi. Pernah cara mengatasinya itu Cara mengatasinya tunggu ya Pak ya, tunggu. ulangi. Nah, contohnya itu perbedaan pendapat, kurangnya pemahaman, perilaku dan perbedaan saat perayaan hari raya. Cara menghadapi tantangan tersebut memiliki sifat terbuka, empati, dan komunikasi yang baik. Saya pernah melihat tantangan yang terjadi itu seperti perbedaan keyakinan atau pendapat antar umat beragama. Nah, cara menghadapinya itu bisa dengan mengkomunikasikan secara baik atau secara face-to-face untuk personalnya agar tidak terjadinya konflik antar umat beragama berikut. Lalu kita bisa saling menghormati atas pendapat-pendapat yang terjadi dalam perbedaan agama yang ada. Pernah sih, apalagi kalau kita momen sensitif, misalnya soal perayaan hari besar keagamaan atau beda pandangan soal makanan dan kebiasaan. Tapi salah satu dari itu saya selalu mencoba komunikasi baik-baik. Kalau ada teman yang nggak ngerti kenapa saya nggak makan daging sapi, saya jelasin pelan-pelan sesuai ajaran agama Hindu. Yaitu pernah sih, misalnya ketika ada perbedaan pandangan dalam diskusi soal keyakinan atau ketika ada bercanda terus yang menyinggung agama tertentu, cara saya menghadapinya adalah dengan mengutamakan rasa hormat, tidak membalas dengan emosi dan mencoba menjelaskan secara tenang di posisi saya gitu. Jadi saya juga belajar mendengarkan sudut pandang orang lain itu gimana, cara berpikir mereka juga gimana, karena disitulah pengertian dan toleransi yang sejati. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Menurut Anda, bagaimana peran umat beragama dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia ini? Contohnya memperbolehkan teman atau individu lain beribadah sesuai dengan agama mereka. Ini berarti tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain dan memberi kesempatan bagi mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan Caranya itu mengembangkan toleransi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, mengembangkan dialog antaragama, mempromosikan nilai-nilai yang besar. Menurut Islam itu peran umat beragama dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan di tengah masyarakat ini bisa dengan menghormati perbedaan agama, berinteraksi dengan baik, membangun hubungan baik antar umat beragama, mengembangkan empati seperti berusaha memahami perasaan atau kebutuhan orang lain, lalu menghindari konflik agar tidak terjadinya perdebatan antar umat beragama, dan mengembangkan kesadaran diri untuk pentingnya kerukunan dan keharmonisan masyarakat. Kita cuma diajari ibadah aja sih, tapi juga hidup baik di tengah masyarakat. Umat beragama terutama jadi contoh. Misalnya ada yang misalnya ada tetangga yang kena musibah, tanpa lihat agamanya apa atau terlihat sukunya apa, kita tetap ikut membantu. Biasanya umat beragama memiliki peran yang sangat penting ya dalam menjaga keharmonisan. Mereka bisa menjadi teladan
umat beragama bisa mencegah konflik, menyejukkan suasana, dan aktif membangun kerjasama lintas agama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Sejalan dengan nilai-nilai Kristen tentang persatuan universalisme. Akan kita lanjut ke pertanyaan kelima. Menurut Anda, apa bentuk nyata dari kerukunan umat agama yang ideal di lingkungan masyarakat? Bisakah Anda memberikan contohnya? Contohnya tidak melakukan diskriminasi, terutama pada agama minoritas. Berusaha untuk tidak membeda-bedakan atau memperlakukan orang yang beragama berbeda secara tidak adil, terutama bagi mereka yang termasuk dalam kelompok agama minoritas. Berusaha untuk memahami dan menghargai perbedaan keyakinan agama, seperti menunjukkan rasa ingin tahu dan sikap terbuka terhadap agama lain, serta berusaha untuk memahami nilai-nilai ajaran yang ada di dalam. Sekian dari pertemuan kali ini. Terima kasih. Sama Kerukunan agama dalam lingkungan masyarakat seperti itu kerjasama sosial, kegiatan agama dengan kerjasama dalam pembangunan masyarakat seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Contoh nyatanya itu membantu korban bencana alam, terus meningkatkan pemahaman kerjasama, terus dan kerjasama antar pembangunan masyarakat seperti sekolah, rumah sakit. Sekian wawancara kali ini. Terima kasih. Bentuk nyata dari kerukunan umat beragama yang ideal di lingkungan masyarakat bisa seperti kerjasama dalam kegiatan sosial, menghormati tempat ibadah, lalu mengadakan kegiatan bersama, mengembangkan dialog antar umat beragama, lalu menghindari diskriminasi. Contohnya bisa kita lihat seperti gotong royong dalam membersihkan lingkungan antar kampung atau antar komunitas tempat. Kegiatan keagamaan bersama yang bisa kita bangun untuk beberapa agama yang menggabungkan menjadi satu tempat. Lalu memberikan bantuan kepada korban bencana alam juga bisa membentuknya dari beberapa agama untuk mengumpulkan dan kita salurkan kepada yang membutuhkan. Dan yang terakhir adalah pengembangan pendidikan multikultural seperti sekolah dan lembaga pendidikan yang mengembangkan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman dan toleransi antaragama. Sekian dari wawancara hari ini. Terima kasih. Yang pertama, pas kita umat Hindu itu lagi ada acara kayak galungan gitu atau biasa disebut nyepi, itu ikut kayak tetangga yang agama lain itu ikut juga merayakan di lingkungan kita supaya untuk tenang gitu dan damai. Kedua, saat Natal teman-teman Hindu juga ikut mengucapkan selamat dan bantu dekorasi lingkungan yang di lingkungan kita, misalnya ada yang melaksanakan juga gitu. Terus kalau misalnya kayak ada kerja bakti atau gotong royong di kampung, itu juga kita semua tanpa mandang agama kita ikut melaksanakannya gitu. Sekian pertanyaan wawancara kali ini. Terima kasih. sama-sama. Contohnya yaitu bentuknya itu gotong royong lintas agama. Nah itu seperti saat kita membantu korban bencana alam, terus juga membuat forum komunikasi antar umat beragama, yaitu aktif berdialog dan